Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pencernaan enzimatik 2. Pencernaan enzimatik 2 atau disebut dengan putrefaksi. Sebelumnya kalian sudah ketemu dengan Dr. Saf dalam pencernaan enzimatik 1. Di dalam putrefaksi nanti kita akan belajar tentang pembusukan. Nah, di sini kita lihat bahwa proses pencernaan makanan mulai dari dalam mulut secara mekanik maupun enzimatik, bahwa makanan akan dipecah, dilisiskan, masuk ke dalam lambung, dilisiskan juga, kemudian masuk ke dalam usus halus, masih pelisisan, kemudian baru diabsorpsi, ditransportasi ke bagian-bagian yang membutuhkan tubuh, ke hepar, ke organ lain, misalnya ginjal, hati, atau otot. Nah, selanjutnya sisa makanan yang tidak diserap tadi akan dibiodegradasi di dalam usus besar, lalu dibuang melalui anus sebagai feses. Di sini kita lihat bahwa sumber makanan, protein, karbohidrat, asam nukleat, dan lipid itu sebagian besar mengalami enzimatik hidrolisis. Kemudian diabsorpsi, lalu masuk ke dalam sistem vena porta dan masuk ke hati. Sedangkan vitamin nanti ya diserap juga, ada yang masuk ke vena porta yang larut air, sedangkan yang tidak larut air atau lipofilik masuk ke dalam sistem limfe, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam hati. Di sini ada fiber. Nah, fiber seperti selulosa dan lignin itu tidak mengalami penyerapan, tetapi nanti akan langsung dibuang sebagai feses. Di dalam tubuh kita sehari-hari air masuk itu kita perkirakan 2 liter. Sedangkan saliva sendiri itu adalah 1,5 liter per hari. Cairan lambung sekitar 2 liter. Penyerapan di intestinum, penyerapan air itu 8,5 liter. Pengeluaran oleh empedu dan pankreas itu sekitar 500 dan 1,5 liter. Sehingga sisanya itu hanya 400 mililiter. Ini kolon diserap juga, kemudian baru dibuang sekitar 100 ml per hari ke dalam feses. Nah, mengapa ada pembusukan makanan? Karena sebagian besar makanan itu diabsorpsi. Ada sebagian kecil itu tidak diabsorpsi, sekitar 10%. Tadi kan air, ternyata sisanya 100 ml tidak diserap. Nah, ada makanan yang tidak diabsorpsi, memang tidak bisa diabsorpsi. Contohnya tadi adalah selulosa dan lignin. Tidak bisa dicerna, seperti selulosa dan lignin itu tidak bisa dicerna, atau proses pembusukan, proses pencernaan yang terlalu cepat karena peristaltis usus yang cepat misalnya. Nah, makanan-makanan sisa ini akhirnya masuk usus besar mengalami pembusukan, sedangkan air direabsorpsi. Nah, apa yang menyebabkannya tadi? Karena adanya gerakan dorongan dari gerakan peristaltik usus, dia masuk ke usus besar. Lama-lama kan air tadi hilang, bukan hilang tapi diserap, akhirnya makanan tadi menjadi padat. Nah, saat itulah terjadi pembusukan makanan, sehingga banyak sekali di feses itu bakteri, itu sekitar 25% berat feses. Ada vitamin-vitamin yang diproduksi oleh mikroba di usus besar seperti vitamin K, vitamin B12, dan biotin. Ini kita lihat bagaimana kurva ya, menggambarkan jumlah bakteri di dalam kolon. Ya. Semakin ke ujung dari traktus digestivus kita, semakin tinggi kadar bakterinya. Nanti akan terbentuk berbagai macam zat ya, yang merupakan hasil pembusukan seperti asam laktat, gas, zat toksik, dan senyawa-senyawa yang bersifat toksik lainnya seperti
amonia, tomain, ya, atau indol, skatol. Pada saat kuliah protein kita bahas bahwa amonia juga dibentuk di usus besar, kemudian diserap dan didetoksifikasi untuk mengurangi keracunan. Nah, untuk mengurangi terjadinya peningkatan pembentukan amonia di usus besar, biasanya diberikan diet rendah protein. Karena sumber amonia ini dari protein. Nah, kita lihat di sini asam amino itu direduksi aminasi menjadi asam karboksilat dan amonia. Kemudian mengalami dekarboksilasi menghasilkan amin primer dan CO2. Itu proses pembusukan amonia, asam amino. Apa saja produknya itu adalah NH3, CO2, asam karboksilat, atau amin primer. Sedangkan karbohidrat mengalami pembusukan menjadi laktat, alkohol, asam propionic, ya, asam butirat tergantung pada jenis bakteri yang ada yang melakukan fermentasi. Kalau misalnya alkohol maka Pseudomonas ya, atau Saccharomycetes ya. Kalau asam laktat Lactobacillus. Nah, ini dekarboksilasi asam amino itu menghasilkan histamin, kadaverin, dan tiramin serta putresin. Ini termasuk senyawa-senyawa amin toksik ya di sini. Ya, seperti putresin ini dia menyebabkan peningkatan proliferasi sel dia. Itulah mengapa senyawa-senyawa amin toksik ini tidak boleh terlalu lama di sana di dalam usus besar, karena kalau dia semakin lama kontak dengan mukosa usus besar maka dapat menimbulkan meningkatkan faktor risiko terjadinya kanker. Nah, indol dan skatol. Indol skatol ini terbentuk dari pembusukan asam amino triptopan. Ya. Hasilnya ya indol dan skatol ini nanti akan memberikan bau khas pada feses, sehingga bau feses sama itu karena adanya indol dan skatol ini. Nah, sebagian indol atau skatol ini nanti akan diabsorpsi, lalu didetoksifikasi menjadi indoksil atau skatoksil, lalu dibuang ke urin. Sehingga pada uji Obermeyer itu urin kita akan tampak seperti biru indigo. Itu karena adanya ya, indoksil ya, hasil pembentukan asam amino triptopan. Kemudian terjadi pembentukan fenol dari reduksi aminasi tirosin. Terjadi pembentukan gas metan dan H2S dari asam aminosistein. Gas metan ini yang mudah terbakar, makanya ada septic tank itu yang meledak, ya, yang bisa menghasilkan gas yang bisa dibakar. Ya, ini sering dimanfaatkan sebagai biogas. Ya, bisa juga dari kotoran sapi dan kotoran manusia. H2S ini yang memberikan bau busuk seperti telur dari asam aminosistein. Kemudian pewarnaan Pelser. Nah, ini sebagian dari pencernaan lipid ya, bahwa bilirubin itu dikeluarkan ya, cairan empedu keluar, bilirubin juga keluar bersama cairan empedu itu karena ada pencernaan lemak. Nah, di sini ada namanya sirkulasi enterohepatik bilirubin, bahwa bilirubin dari hati masuk ke kandung empedu kemudian dikeluarkan pada saat ada lemak. Itu adalah bilirubin yang terkonjugasi, Nah, bilirubin yang terkonjugasi ini akan diubah menjadi bilirubin tak terkonjugasi. Nah, karena aktivitas bakteri dan usus, dia akan diubah menjadi sterkobilin dan urobilinogen. Nah, sedangkan bilirubin tak terkonjugasi lainnya itu akan kembali lagi ke hepar untuk dikonjugasikan lagi. Nah, itulah disebut dengan siklus enterohepatik. Adanya siklus enterohepatik ini akan memberikan warna pada feses, ya, terutama sterkobilin dan urobilinogen ini. Nah, yang diserap tadi akan kembali ke hepar, yang tidak diserap itu akan mewarnai feses. Terima kasih.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Perlu kalian ingatkan, saya ingatkan bahwa ada fiber ya atau serat. Ya. Serat ini nanti akan terbagi dua, yaitu serat larut dan serat yang tidak larut dalam air. Nah, peran serat ini apa? Peran serat ini adalah untuk mengurangi reabsorpsi air sehingga kadar air dalam feses itu lebih banyak. Kemudian membantu melunakkan feses ya dengan adanya serat-serat fiber ini. Kemudian yang ketiga, mengurangi penyerapan zat tertentu seperti mengurangi penyerapan kolesterol. Itu saja, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.